Kemudian diperbaharui oleh Tomlinson tahun 2001 bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian perencanaan dan kegiatan belajar yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Adapun strategi pembelajaran diferensiasi, yang pertama ada diferensiasi konten, yaitu berhubungan dengan apa yang diajarkan pada siswa dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar siswa yang meliputi aspek kesiapan belajar, aspek minat siswa, aspek profil belajar siswa, atau kombinasi dari ketiganya. Maksudnya kombinasi dengan ini diferensiasi proses. Diferensi proses adalah guru perlu memvariasi proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Kemudian ada diferensiasi produk. Guru, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Diferensiasi konten. Kesiapan belajar siswa berupa informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi siswa untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Siswa yang berbeda akan menunjukkan minat pada topik yang berbeda. Salah satu contohnya, setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Pemetaan kebutuhan siswa berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara natural dan efisien. Dengan demikian, guru perlu memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Diferensiasi proses. Hal yang bisa dilakukan dalam skenario pembelajaran diferensiasi proses. Yang pertama, kegiatan berjenjang yaitu semua siswa bekerja membangun pemahaman yang sama, tetapi dilakukan dengan dukungan, tantangan, dan kompleksitas yang berbeda. Kemudian menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan sudut-sudut minat, lalu membuat agenda individual untuk siswa. Lalu memfasilitasi lama waktu yang siswa dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, mengembangkan kegiatan yang bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat siswa. Diferensiasi produk. Penugasan produk harus membantu murid baik secara individu atau dalam kelompok memikirkan kembali, menggunakan, dan memperluas apa yang telah mereka pelajari selama periode waktu tertentu. Pada dasarnya, pendiferensiasi produk meliputi dua hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagian mana mereka dapat mengakseskan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Putri. Baik, terima kasih Bu Dwianis. Tadi sudah dijelaskan ada elemen pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, salah satunya juga ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini yang dimaksud adalah meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi ini bergantung pada ada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini memungkinkan bahwa setiap siswa dapat memilih apa yang ingin dipelajari, tentang bagaimana cara belajar hingga produk belajar apa yang akan dihasilkan. Nah, ada 4 prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan belajar yang mendukung ini tidak hanya dilihat dari segi fisik saja, namun segi fisik ini contohnya adalah susunan meja atau fasilitas yang ada di kelas, namun juga memperhatikan dari sisi psikologis, misalnya bagaimana guru dapat menciptakan kedekatan antara siswa-siswanya pada saat proses pembelajaran. Yang kedua adalah kurikulum yang berkualitas. Kurikulum yang berkualitas ini juga tidak hanya fokus kepada hal-hal yang apa saja yang harus diajarkan,
namun juga memperhatikan apa keinginan dan kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang ketiga ada penilaian yang menunjukkan proses belajar, yaitu agar bisa mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran, guru perlu melakukan pretest dan post-test setiap melakukan pembelajaran sehingga guru ini mengetahui sejauh mana pemahaman siswa sebelum memulai pembelajaran dan sejauh mana siswa bisa menerima proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian ada prinsip yang keempat yaitu instruksi yang menjawab kebutuhan belajar siswa. Nah, ini di mana pembelajaran berdiferensiasi ini harus mampu menjawab kebutuhan belajar siswa. Nah, instruksi ini berfokus pada bagaimana guru dapat mengajar dan bagaimana siswa dapat menerima pembelajaran. Selanjutnya, Bu. Nah, ini adalah penerapan dari elemen pembelajaran berdiferensiasi. Ada diferensiasi konten, yaitu materi pembelajaran ini disesuaikan dengan kesiapan peserta didik berdasarkan kompleksitasnya. Nah, ini intinya bahwa misalkan ada kompetensi yang akan dicapai, yaitu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, pendidik ini dapat melakukan diferensiasi terhadap pemahaman konsep bilangan bulat kepada peserta didik di kelas. Nah, yang kedua ada diferensiasi proses, yaitu proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan penerimaan atau keterampilan peserta didik. Contohnya, kompetensi memahami gaya tekanan. Jadi, pendidik ini dapat melakukan diferensiasi berupa satu, pendampingan pada praktik yang dilakukan peserta didik secara langsung. Kemudian ada modeling, praktik, kerja mandiri, dan review. Dan juga bisa memberi pertanyaan pemantik untuk belajar secara mandiri. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu penyesuaian hasil dari kegiatan pembelajaran berdasarkan peminatan peserta didik. Contohnya, menceritakan ulang nilai-nilai luhur yang didapatkan dalam teks narasi, yaitu dongeng Nusantara. Nah, pendidik dapat melakukan diferensiasi produk hasil belajar peserta didik berupa bahan tayang visual atau poster slide paparan. Kemudian ada podcast, ada review berbasis media audio visual, dan juga ada pagelaran drama. Nah, untuk diferensiasi lingkungan, ini dapat disesuaikan dengan minat peserta didik. Misalnya, pada pelajaran bahasa Inggris, pendidik dapat melakukan diferensiasi lingkungan belajar seperti peserta didik yang menyukai teknologi, bisa disediakan komputer atau tablet untuk membuat infografis atau mendengarkan rekaman audio. Kemudian peserta didik juga yang gemar membaca dapat disediakan perpustakaan mini dengan buku-buku yang sesuai dengan materi. Next. Nah, ini ada tahap implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, ada tahap awal. Di sini ada diagram Venn yaitu kausalitas antara tiga poin, yaitu perancang pembelajaran, fasilitator pembelajaran, dan motivator belajar. Nah, di sini maksudnya adalah yang pertama, perancang pembelajaran. Guru harus menyusun RPP yang mempertimbangkan keberagaman peserta didik, merancang asesmen sejak awal, serta mengantisipasi hambatan dalam pengimplementasian pembelajaran. Kemudian yang kedua ada fasilitator pembelajaran, di mana guru ini perlu membimbing peserta didik dalam memahami materi secara mandiri maupun kelompok, memfasilitasi komunikasi yang efektif, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang ketiga, ada motivator belajar, di mana guru harus menciptakan kondisi yang nyaman, membimbing peserta didik dalam mengembangkan mindset bertumbuh, serta memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan potensinya. Kemudian pada tahap pelaksanaan ada di sini ada bagian siklus proses pembelajaran berdiferensiasi yang dikutip dari Oxford dan Jones pada tahun 2001. Nah, ada yang paling kiri ini ada asesmen diagnostik, yaitu tahap awal untuk mengetahui kesiapan belajar, minat dan cara belajar peserta didik yang akan menghasilkan informasi yang nantinya ini akan menjadi dasar dalam merancang pembelajaran yang sesuai. Kemudian sebelahnya asesmen diagnostik ini ada kurikulum dan murid. Kurikulum ini maksudnya adalah dengan menentukan tujuan belajar yang ingin dicapai, sedangkan murid ini yang dimaksudkan adalah memiliki beragam kesiapan, misalkan minat dan gaya belajar yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran.
Nah, kemudian ke sampingnya itu ada diagram konten dan proses. Ya, itu akan mengukur hasil belajar peserta didik melalui beragam bentuk asesmen yang sesuai dengan profil dan kemampuan mereka dan nantinya akan dihasilkan melalui produk dan dievaluasi. Nah, apa yang dimaksud dengan evaluasi? Evaluasi dalam pembelajaran berdiferensiasi merupakan asesmen sumatif yang berfungsi menganalisis capaian dan perkembangan peserta didik sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Next. Nah, ini salah satu penerapan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan bagian yang sudah kami tampilkan tadi. Misalkan di sini adalah instrumen asesmen awalnya berupa soal isian singkat dan soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari terkait keliling segi empat, segitiga, dan lingkaran. Nah, kemudian dianalisis kesiapan belajarnya. Di sini mendapat atau memperoleh hasil bahwa mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar. Kemudian hipotesa yang kedua adalah beberapa peserta didik ini dapat memahami konsep keliling namun belum lancar dalam menghitung keliling bangun datar. Dan hipotesa yang ketiga adalah beberapa peserta didik belum memahami konsep keliling. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik itu masuk pada skenario. Yang pertama adalah skenario peserta didik. Nah, peserta didik yang nantinya ini akan mengerjakan soal-soal yang lebih menantang yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik bekerja sama secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Kemudian yang dilakukan oleh pendidik atau guru yaitu menjelaskan cara menghitung keliling bangun datar. Kemudian peserta didik ini diberi pelatihan untuk berkelompok menghitung keliling bangun datar dengan menggunakan bantuan benda-benda konkret. Kemudian bisa juga jika mengalami kesulitan, peserta didik ini diminta mengajukan pertanyaan kepada tiga teman sebelum bertanya langsung pada pendidik. Jadi pendidik ini akan sesekali mendampingi kelompok untuk memastikan agar tidak terjadi miskonsepsi atau kesalahan. Next. Nah, selain permasalahan seperti itu, ternyata ada case study atau studi kasus yang berkaitan dengan keberagaman model belajar peserta didik. Nah, model belajar peserta didik ini yang dimaksudkan adalah gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Nah, bagaimana solusi atas permasalahan tersebut? Ya, guru harus memberikan treatment berupa penerapan dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik metode ceramah, namun guru tetap harus menjadi fasilitator diskusi serta menggunakan model pembelajaran project-based learning dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas dan dengan membuat karya sesuai model belajar peserta didik yang dimiliki. Nah, ini juga tidak lepas dari teori dasar, yaitu teori ekologi, karena hasil interaksi individu dengan lingkungannya ini membentuk gaya belajar setiap peserta didik sehingga berbeda-beda berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Kemudian ada teori learning modalities, yaitu berkaitan dengan model yang dimiliki oleh peserta didik berupa kemampuan belajar dengan cara kinestetik, audio, dan visual. Nah, model belajar yang dari peserta didik ini bisa lebih dari satu. Next. Nah, em, jadi inilah paparan dari kelompok satu. Mungkin dari Bapak Ibu yang hendak bertanya, kami membuka satu termin dengan tiga pertanyaan. Untuk Bapak Ibu yang hendak bertanya bisa raise hand dan memaparkan pertanyaannya. Monggo, Bapak Ibu. Ya, Silakan ya, Ya, present ya, iya, tidak dilaporkan. Silakan. monggo, Bapak Ibu yang hendak bertanya. saya Bu Putri. Silakan Pak Abi, nggih. Ini Nggih, silakan Pak. langsung ke pertanyaannya Bu Putri. Itu tadi kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Yang ingin saya tanyakan itu tantangan apa saja sih yang akan dihadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Baik, terima kasih. Izin konfirmasi tadi pertanyaan dari Pak Abi adalah tantangan yang akan dihadapi
atau yang mungkin dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nih, Pak? Ibu. Ditampung dulu ya. Yang Ya, lain nanti kalau sudah 3 orang baru dijawab nanti. baik. Bagi diberi kesempatan untuk menjawab dulu. Ya. Baru satu silakan. Baru Pak Aris ya ini ya. Ya Pak Aris. Tunggu yang lain. Silakan, Ye, Pak Ibu. saya Mbak Putri. Monggo, Pak Doni. Ye, eh, pertanyaannya saja langsung, apa jenis-jenis produk yang dapat dihasilkan siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi? Itu aja. Baik, izin konfirmasi ya. Tadi Ye, pertanyaan dari Pak Doni ini, apa jenis produk yang dapat dihasilkan dari siswa dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi nih, Pak? ya betul. Kami masih ada satu, Satu lagi ya silakan. monggo Bapak Ibu. Saya Mbak Putri. Satu lagi. Sebentar. Aldi, Oh, Mbak Aldian, nggih, monggo Bu Aldian. ya, langsung pertanyaannya Mbak. Menurut kelompok satu, eh, bagaimana kelompok satu menilai efektivitas strategi diferensiasi yang telah diterapkan ketika dalam pembelajaran? Baik, terima kasih Bu Aldia. Izin konfirmasi tentang tadi pertanyaannya itu bagaimana pendapat kelompok satu terkait efektivitas strategi pembelajaran berdiferensiasi nih ya. Nih, baik. Untuk tiga pertanyaannya akan kami tampung. Mungkin untuk Bu Dwi sudah ada jawaban atau Silakan ditunggu dulu ya. Didiskusikan dulu sebentar. baik. Setelah itu baru ditunggu dulu ya. Silakan diskusi sama Bu Dwi sama Bu Putri bagi tugas ya. Setelah itu nanti baru dijawab itu ya. Kita tunggu dulu. Izin masuk, kami dari kelompok satu akan memaparkan jawaban hasil diskusi. Untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan dari Pak Abi tentang tantangan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari kelompok kami, eh, dari berbagai pengalaman, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tantangan, salah satunya adalah keterbatasan waktu guru untuk merancang pembelajaran. Sebagaimana kita tahu bahwa guru ini tugasnya bukan hanya untuk mengajar, tapi juga mengerjakan administrasi. Nah, dari eh, rentan waktu itu, guru ini seringkali memiliki keterbatasan waktu untuk merancang berbagai bentuk materi dan aktivitas yang sesuai dengan keberagaman siswa. Nah, untuk permasalahan tersebut ternyata dapat kita minimalisir dengan atau mengefisienkan dengan menggunakan teknologi atau sumber daya digital, kemudian untuk menggunakan strategi yang sederhana seperti itu. Kemudian guru ini ternyata banyak yang kesulitan untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa secara tepat. Setiap siswa ini kan tadi kita sudah paparkan bahwa setiap siswa ini memiliki kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat pemahaman yang berbeda, dan itu semua itu tidak dapat disatukan atau dipetakan secara akurat. Nah, untuk solusi permasalahan tersebut, Bapak Ibu bisa menggunakan asesmen diagnostik sebelum memulai pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan siswa ini secara tepat. Juga dapat melakukan observasi dan refleksi secara berkala untuk menyesuaikan strategi berdiferensiasi. Nah, untuk Bu Dwi Anis, ada tambahan? Saya menambahi sedikit Bu Putri. Tantangannya ada di misalnya adalah keterbatasan sumber daya.
Ya, seringkali fasilitas dan sumber daya di sekolah ini tidak memadai untuk mendukung berbagai pendekatan pembelajaran diferensiasi, sehingga dapat diminimalisir dengan guru dapat memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin dan mencari cara kreatif untuk mengoptimalkan apa yang tersedia. Bisa juga menggunakan sumber misalnya mencari materi secara online gratis atau bisa bekerja sama dengan guru yang lainnya. Itu jawaban dari pertanyaan kelompok satu dari Pak Aris Basuki. Apakah dapat diterima atau ada sanggahan, tambahan, atau saran? Terima kasih Bu Putri, Bu Dwi Anis untuk jawabannya. Matur nuwun. Terima kasih kembali Pak Adi. Untuk pertanyaan yang kedua ini, Saya berikan ya, oh, saya beri silakan masukan Pak. daripada nanti lupa ya untuk pertanyaan dari Pak Aris Basuki ya. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan secara teori kan bagus ya. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2 ya, dari mulai eh, kajian teorinya kan sudah lengkap ya. Jadi sekali lagi pembelajaran berdiferensiasi itu bagus. Bagusnya apa? Bagus karena pembelajaran itu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan peserta didik. Dan juga tetapi ya sekali lagi tetapi eh, belum tentu secara teori itu bagus, tapi implementasinya di kelas itu bagus juga. Ya tadi yang disampaikan oleh Pak Aris tadi tantangannya apa? Itu awalnya kan kalau Bapak Ibu baca di bukunya Tomlinson ya, sudah saya share di grup ya, bukunya sudah saya share di grup, punya Tomlinson, saya punya buku satu lagi yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu tadi awalnya kan dari Amerika betulnya. Di Amerika pembelajaran berdiferensiasi. Di sana bisa berjalan dengan lancar karena yang ngajar itu tidak hanya satu guru, ya. Biasanya itu tim teaching, sehingga proses pembelajarannya itu bisa saling saling membantu antara satu guru dengan guru lainnya. Dan juga peralatan yang ada di kelas itu juga cukup lengkap. Peralatan yang di kelas itu cukup lengkap gitu. Apalagi eh, kalau guru itu melakukan sekaligus tiga diferensiasi, mulai diferensiasi konten, yaitu eh, dilihat dari perspektif penguasaan materi peserta didik, dan juga eh, diferensiasi proses dilihat dari perspektif gaya belajar masing-masing peserta didik. Apakah mereka memiliki gaya belajar auditori, yaitu mereka senang kalau belajar melalui ceramah, hanya mendengarkan. Tapi ada juga peserta didik yang senang manakala belajar lewat auditori visual. Jadi mereka lebih cepat paham kalau mereka itu eh, belajar dengan menonton film, menonton video, atau peragaan yang dilakukan oleh guru. Maupun ada siswa juga yang memiliki learning style atau gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar
siswa akan cepat paham, siswa akan cepat mengerti kalau kalau mereka itu praktek langsung praktek di kelas atau di laboratorium. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi itu mempertimbangkan gaya belajar peserta didik. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk, yaitu hasil akhir yang akan dihasilkan oleh peserta didik. Nah, karena di sini yang dinilai ada produknya ya. Namun di lapangan belum tentu apa yang indah secara teori, tetapi prakteknya juga bagus. Coba saya tanya dulu Bu Dwi sama Bu Putri, apakah Bu Dwi, Putri sering praktek menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Dwi? Kalau jujur ya Kak, pembelajaran diferensiasi itu bagi guru termasuk pembelajaran yang ribet Kak, dan butuh banyak persiapan. Biasanya digunakan pembelajaran diferensiasi itu dilakukan ketika banyak ada penilaian dari kepala sekolah. Ya, makanya kan tidak selalu dilakukan kan itu kan. Itu. Terus dari Bu Dwi gimana? Pernah praktek belum? Sudah pernah, tapi eh, pembelajaran diferensiasinya saya memilih tidak tiga-tiganya saya praktekkan langsung, tapi ya itu Pak, memilih salah satu diferensiasi saja. Karena kalau ketiga-tiganya itu kita merancang pembelajarannya cukup rumit nanti. Ya memang enggak harus ketiga-tiganya. Ya dilihat kira-kira apa yang perlu di kelas tersebut ya. Walaupun ketiga-tiganya boleh, tapi ketiga-tiganya kan membuat beban guru makin berat. Yang dipraktekkan Bu Dwi itu diferensiasi konten atau diferensiasi proses atau produk yang pernah dilakukan. Kalau saya dulunya pernahnya diferensiasi produk, Pak. Produknya apa? Mata pelajaran apa dulu yang dipraktekkan itu? Mata pelajaran IPA, dulu saya pernah mengajar di kelas 4. Kebetulan dulu di kelas 4 itu materinya tentang eh, sifat-sifat magnet, eh, tentang magnet, tapi eh, ma- ten- itu Pak, hmm, praktek prosesnya sama, yaitu mempraktikkan benda magnetis dan non magnetis. Kemudian saya arahkan untuk siswa membuat produk dengan berbeda-beda. Yang satu dengan membuat laporan benda magnetis non magnetis. Yang kedua siswa membuat semacam diorama. Diorama jadi menggunakan styrofoam yang didesain agar menjadi eh, da- apa menjadi menjadi produk yang menarik. Kemudian yang ketiga membuat satunya membuat poster Pak, membuat poster tentang eh, benda magnetis dan non magnetis. Itu sudah dari dulu. Kemudian untuk sekarang ini mungkin karena kurikulumnya diperbarui lagi menjadi deep learning dan pembelajaran diferensiasi tidak perlu ditekankan, maka saya memilih pembelajaran seperti biasanya. Jadi, Seperti balik itu, Pak. lagi ya. Biasanya kadang-kadang ya seperti itu ya. Kadang-kadang secara teori dulu kan awalnya kan menggebu-gebu ya. Menggebu-gebu, wah Ya, ini bagus ya. Nyatanya ketika dipraktekkan kan banyak kendala seperti apa yang ditanyakan Pak Aris itu. Kalau Bu Putri bagaimana? Pernah praktek menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Jadi,
Iya, tadi kendalanya memang seperti Bu Dianis bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Tapi untuk pernah atau tidaknya, ya pernah, Pak. Contohnya adalah seringkali kita menggunakan diferensiasi produk pada model pembelajaran PJBL. Nah, salah satu hasilnya yang paling sering itu poster, infografis, dan pop-up. Itu, Pak. Yang banyak itu malah diferensiasi produk, hanya produknya berbeda-beda, gitu. Tidak pernah melakukan diferensiasi konten dan proses. Jujur belum pernah Pak, karena apa? Guru ketika menerangkan kan tidak mungkin kita menerangkan tiga kelompok dengan cara yang berbeda dan dengan materi yang berbeda. Jadi untuk menyatukan persepsi materi, jadi kita samakan materinya, kemudian untuk metode dan strateginya atau diferensi prosesnya kita buat sama. Nah, yang dibedakan cuma diferensi produknya, karena itu bagi saya lebih mudah. Gitu. Jadi lebih banyak praktek menggunakan diferensiasi produk ya. Ya nggak apa-apa, memang ini kenyataannya seperti itu. Oleh karena itu nanti ya, nanti Bu Dwi sama Bu Putri kan belum membuat kajian kan? Seperti contohnya kemarin itu loh, yang kemarin kan sudah saya beri contoh PPT, ya kan? Pada pada PPT yang terakhir itu kan ada kajian. Tadi kajiannya tadi kan merupakan buku pedoman ya. Dokumennya kan buku pedoman, dokumennya itu buku pedoman berdiferensiasi. Itu. Terus temuan di sekolah apa? Disampaikan. Temuannya apa? Disampaikan berupa temuannya kan tidak sesuai dengan buku pedoman. Jadi buku pedoman itu merupakan hal yang ideal. Namun temuannya di lapangan tuh apa? Kalau kalau Bu Dwi sama Bu Putri itu melihat temannya itu ngajar menggunakan diferensiasi. Setelah itu tadi kolomnya kan nomor, ya kan. Berikutnya dokumen. Dokumen adalah buku pedoman tadi, buku pedoman pembelajaran berdiferensiasi. Terus temuan di sekolah apa? Temuannya itu yang enggak temuan itu yang tidak sesuai dengan buku pedoman, gitu loh. Itu temuan. Terus berikutnya itu adalah analisis. Ya, analisis. Analisis itu mencari akar permasalahan atau mencari penyebab mengapa terjadi kesalahan ketika guru mengajar. Terus yang terakhir adalah rekomendasi. Ya. Rekomendasi itu saran dari Bu Dwi dan Bu Putri menghadapi teman gurunya itu dalam praktek pembelajaran berdiferensiasi itu tidak sesuai dengan pedoman pedoman atau buku pedoman pembelajaran berdiferensiasi. Itu nanti ditambah seperti itu ya, yang karena di belakangan belum ada. Jadi yang kajian teorinya sudah bagus, sudah lengkap, tapi kajiannya belum muncul. Ya. Untuk kajiannya itu kolomnya mulai nomor, terus kolom kedua dokumen, kolom ketiga temuan, kolom keempat itu analisis, dan kolom kelima itu rekomendasi. Begitu ya. Jadi memang ditanyakan Pak Haris itu betul ya, memang banyak banyak tantangannya ya, tantangannya. Terus saya kembalikan ke Bu Dwi sama Bu Putri untuk menjawab pertanyaan yang kedua, silakan. Baik, terima kasih atas penguatan dan sarannya, Pak.
Dr. Gunawan Setiadi. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua dari Bapak Rifan Romdani tentang apa saja jenis produk hasil siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Ibu Dwi Anis sudah mendapatkan jawaban. Produknya ya Bu ya. Bagaimana Ibu? Yang ditanyakan Pak Doni Ah, tadi produknya. produk Ya, produk yang dihasilkan ya. ya produk yang dihasilkan. Kalau menurut saya produk yang dihasilkan dari pembelajaran diferensiasi bisa berupa hasil kreatif seperti hasil siswa misalnya diorama, kemudian poster, membuat grafik, membuat cerpen, kemudian membuat drama seperti itu. Mungkin Bu Putri bisa menambahkan. Baik, sedikit tambahan bahwa produk-produk juga bisa dikategorikan misal dari produk tertulis seperti laporan, kemudian ada produk visual seperti poster atau infografis, kemudian ada produk digital seperti mungkin anak-anak membuat presentasi. Kemudian ada produk kinerja seperti membuat drama, uh, kemudian ada debat, ada juga produk berbasis proyek seperti pop art, portofolio, proyek sosial, atau kegiatan di lapangan. Seperti itu, Bapak Doni, apakah dapat diterima atau ada sanggahan? Ya, terima kasih. Sudah lengkap. Terima kasih, Pak Doni. Ya, Dan, Jadi untuk ya, untuk produknya ya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran maupun CP-nya. Jadi namanya pembelajaran itu kan kata kuncinya kan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, tidak ada gunanya kalau kalau produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran maupun CP-nya kalau dulu, KD-nya kalau dulu. Itu sehingga eh, semuanya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan CP-nya. Jangan sampai anak itu selesai pembelajaran ketika diberi diberi tes atau ulangan nilainya malah jelek. Itu kan malah gurunya susah, ya kan? Jadi ya, intinya itu siswa paham itu loh. Jadi tujuan macam-macam metode dan sebagainya. Tujuan akhir kan ketercapaian ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau ketercapaian tujuan pelajaran itu alat ukurnya kan penilaian. Nah, alat ukurnya penilaian. Kalau nilainya bagus, itu berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Jangan sampai kita menggunakan salah satu metode, tapi hasilnya ulangannya jelek, itu mana Bapak Ibu juga sedih juga. Ternyata anak-anak malah orang paham. Sudah sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ketika diberi ulangan malah nilainya rata-ratanya jelek gitu kan. Justru malah kita sedih. Oleh karena itu, kalau pembelajaran berdiferensiasi eh, cukup rumit ya, tapi hasilnya harus lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Silakan kalau mahasiswa ingin meneliti pembelajaran berdiferensiasi, itu bisa menggunakan penelitian kuantitatif yang eksperimen. Kalau eksperimen itu, Bapak Ibu bisa menggunakan 2 kelas, 1 kelas diajar menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, 1 kelasnya menggunakan pembelajaran konvensional. Terus di
dua-duanya dites, setelah itu hasilnya dianalisis. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu lebih efektif daripada pembelajaran konvensional. Silakan kalau kepengen meneliti pembelajaran berdiferensiasi karena kan belum begitu banyak. Itu karena kan hal yang baru. Itu merupakan kurikulum Merdeka, hal yang baru sehingga penelitian tentang pembelajaran berdiferensiasi itu belum begitu banyak. Kalau Bapak Ibu mengusulkan judul itu mungkin banyak diterimanya gitu karena hal yang baru. Apakah betul-betul efektif atau tidak kalau digunakan di Indonesia pembelajaran berdiferensiasi. Ya, dilihat hasilnya dibandingkan dua, dua kelas ya, satu kelas eksperimen, satu kelas kontrol. Tuh, sehingga kita akan tahu ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu lebih unggul daripada pembelajaran konvensional. Itu tambahan dari saya untuk Pak Doni. Ya. Saya serahkan lagi kepada Bu Dwi dan Bu Putri. Silakan. Terima kasih atas penguatannya Bapak Dr. Gunawan Setiadi. Kemudian lanjut kepada pertanyaan terakhir dari Ibu Aldea, yaitu pertanyaannya, menurut kelompok 1, bagaimana efektivitas strategi pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin Ibu Dwianis sudah mendapatkan jawaban. Menurut saya, jika guru mempersiapkan rancangan media dengan baik dan benar, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat efektif karena memungkinkan siswa ini dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Akan tetapi hal ini tidak bisa dilakukan dengan persiapan yang tidak matang. Seperti itu, Bu Putri. Mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih Bu Dwi. Tadi saya hanya memberikan sedikit bahwa efektivitas pembelajaran berdiferensiasi, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Gunawan, ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan JP. Kemudian ketika tujuan pembelajaran dan JP sudah kemudian alat ukurnya adalah penilaian. Nah, apabila hasil belajarnya bagus, maka TP juga tercapai. Nah, itu efektivitasnya. Nah, efektivitas strategi ini juga sangat bergantung pada bagaimana guru merancang mengimplementasikannya di kelas. Jika diterapkan dengan baik, strategi juga strategi pembelajaran berdiferensiasi itu juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Seperti itu, Bu Aldea, apakah ada sanggahan atau dapat diterima? Menjawab pertanyaan. Tambahan dari saya ya. Jadi efektivitas atau keefektifan suatu kegiatan atau alat ukurnya adalah penilaian. Ya. Jadi keefektifan atau efektivitas alat ukurnya adalah penilaian. Jadi setelah selesai guru menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu diukur terus diberi tes. Ya. Tesnya hasilnya bagaimana? Kalau hasilnya baik, itu artinya pembelajarannya efektif. Sebaliknya, kalau hasilnya kok jelek, dilihat dari rata-ratanya lah ya. Dilihat dari rata-ratanya, bukan dilihat dari individu. Dilihat dari rata-ratanya, itu kok nilainya kok jelek-jelek, itu artinya pembelajaran berdiferensiasi tidak efektif. Dan setelah itu tentunya tidak selesai. Guru perlu mengadakan apa? Refleksi sekaligus evaluasi. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi hasilnya kok tidak maksimal? Padahal
secara teori pembelajaran berdiferensiasi itu dianggap unggul, dianggap baik karena pembelajarannya itu berdasarkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tapi nyatanya kok jelek gitu lah. Di situ guru perlu refleksi sekaligus evaluasi. Kira-kira mana yang beberapa faktor mana yang kira-kira kurang maksimal. Apakah kekurangan berasal dari gurunya, apakah kekurangan berasal dari peserta didiknya, apakah kekurangannya berasal dari peralatan yang ada di sekolah, sehingga kita bisa mengevaluasi. Karena prosesnya kan panjang, mulai dari diagnosis kebutuhan, terus implementasi pembelajaran, sampai menghasilkan produk tadi. Kalau itu diferensiasi produk tadi, itu guru perlu melakukan refleksi sekaligus evaluasi agar kedepannya itu penggunaan pembelajaran berdiferensiasi itu gagal lagi gitu loh ya. Jangan sampai terus kok jelek sudah, barangkali kan ada namanya pembelajaran kan pasti ada kendalanya itu. Apalagi biasanya tuh kalau guru-guru itu kalau ada metode, ada pendekatan baru itu dipakai ketika di supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas. Ada yang atau tidak ada ya balik kembali lagi gitu ya. Itu kan yang sering terjadi seperti itu. Jadi kalau tidak ada supervisi, tidak ada pemantauan ya kembali lagi. Itu kan sudah dideteksi oleh para pengembang kurikulum gitu. Jarang yang melakukan pembelajaran berdefinisi terus-menerus jarang. Demikian pula dulu ketika kurikulum 2013, ketika baru populer pendekatan ilmiah atau scientific approach ya para guru-guru menggunakan pendekatan itu. Nah, tapi ketika berjalan berapa tahun terus kembali lagi ke kebiasaan para guru sesuai dengan kesenangannya guru itu kan, hal itu kan harus kita akui ya, harus kita akui. Oleh karena itu kita memang perlu melakukan refleksi sekaligus evaluasi. Demikian pula nanti kalau kalau ada hal yang baru seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang tentang deep learning. Itu kan tentang deep learning itu kan ini baru getol-getolnya guru-guru ikut sosialisasi deep learning. Ada deep learning, ada mindfulness, ada joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tapi kadang-kadang terus bosen kembali lagi ke asal. Nah, itu yang tantangan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Aris Basuki. Itu tambahan dari saya. Saya serahkan kembali ke Bu Dwi sama Bu Putri. Silakan yang lain yang mau bertanya silakan. Tambah 2 saja ada. Nggak usah 3, 2 saja. Terima kasih atas penguatannya Bapak Dr. Gunawan Setiadi. Kemudian kami menambah 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu yang berkenan memiliki pertanyaan, boleh raise hand, kemudian memaparkan pertanyaannya. Silakan. Ya, silakan monggo. Sudah ditantang Bu Putri sama Bu Dwi.
Kalau nggak ada saya tunjuk ya. Saya tunggu dulu aja kalau nggak ada saya tunjuk yang ada di sini saya pantau ini. Biar apa yang sudah ngoyo-ngoyo dibuat oleh Bu Dwi dan Bu Putri itu bisa bermanfaat ya. Kan perlu diskusi. Nah, kita tunggu pertanyaan dari Bu Siti Nur sama Bu Niken. Kita tunggu, monggo menyusun pertanyaan dulu. Bu Siti sama Bu Niken. Bu Siti sama Bu Niken. Silakan. Izin bertanya boleh, Pak? Monggo, apa ini? Mohon izin bertanya, nggih, Bu Bu Dia. Monggo Bu Dia, Putri silakan sama Bu Dia. Bu Dwi. Maaf, saya izin off cam, nggih, Pak. Eh, Oke, ini sebelum saya bertanya, saya mau sedikit apa ya berbagi informasi bahwa kalau dulu itu yang disampaikan Bu Putri tadi bahwa ada guru melakukan asesmen diagnostik. Nah, itu kalau di awal dulu asesmen diagnostik itu memang digunakan oleh guru untuk menilai kemampuan siswa awal sebelum melakukan pembelajaran. Nah, pada tahun 2024 itu ada pembaharuan bahwa asesmen diagnostik itu digantikan dengan asesmen awal karena asesmen diagnostik hanya digunakan oleh pakar atau ahli, misalnya seperti psikolog atau psikiater. Jadi, kalau guru itu melakukan asesmen awal. Begitu informasi sedikit dari saya, nggih, Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaannya, singkat saja, bagaimana cara kita memastikan bahwa semua siswa kita itu mendapatkan kesempatan belajar yang optimal dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. dari Bu Dia ditampung dulu ya. Dari Bu Dia. Silakan tambah satu dari Bu Siti Nur atau Bu Niken. Salah satu, monggo. Monggo. Bu Siti sama Bu Niken. Halo Bu Siti, halo Bu Niken. Kadang-kadang Oke, Pak. risiko. Monggo silakan. Risiko Zoom juga seperti ini nggak kelihatan ya. Monggo Bu Niken sama Bu Siti. Bu Siti malah enggak ada. Beda masuk lagi Bu Siti ini. Nanti terpental. Kita tunggu Bu Siti Nur Hidayah sama Bu Niken Manawati. Halo Bu Siti, Bu Niken. Tiduran ini gimana ini? Kita tunggu saja datangnya Bu Siti.
sama Bu Niken. Lalu Bu Siti sama Bu Niken. Lalu Oke, Pak. Izin bertanya, Pak. ya Bu Siti baru ada ini muncul. Alhamdulillah ya Allah. Monggo Bu Siti. Sekarang kan banyak penggunaan MPM, teknologi berbasis eh, teknologi berbasis media interaktif berbasis teknologi. Nah, bagaimana jika penggunaan MPE itu dikoneksikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti Nur Hidayah. Monggo Bu Dwi sama Bu Putri didiskusikan dulu ya. Monggo. Dua pertanyaan saja dari Bu Dia sama Bu Siti Nur Hidayah. Mungkin nggak muncul. Silakan didiskusikan dulu. Bu Dwi sama Bu Putri. Izin masuk, Pak Dr. Gunawan Setiadi. Kami dari Monggo, kelompok itu monggo Bu sudah, Putri ya, silakan oke. dijawab dari Kami dari Bu Diah kelompok sama satu Bu sudah, Siti ya. ya, Pak. Ya, kami dari kelompok satu sudah mendiskusikan pertanyaan dari Budia dan Bu Siti. Untuk pertanyaan Budia itu, tadi bagaimana cara kita memastikan bahwa semua siswa itu dapat atau mendapatkan kesempatan belajar yang optimal dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelumnya kami sangat berterima kasih atas informasinya dari Budia selaku fasilitator guru penggerak nih, eh, bahwa tahun 2024 antara asesmen diagnostik sudah diganti menjadi asesmen awal. Nah, dari diskusi dari kelompok kami untuk memastikan agar semua siswa ini mendapatkan kesempatan belajar yang sama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya yang pertama itu selalu guru harus menerapkan atau melakukan asesmen awal, yaitu untuk memahami kesiapan belajar, minat, dan profil kognitif dari siswa itu. Nah, selanjutnya masih dengan tahap atau siklus yang sama, setelah dari asesmen awal ini, guru hendaknya menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran agar agar sesuai dengan keberagaman siswa. Nah, misalnya memberikan pemilihan tugas atau metode belajar yang lebih fleksibel. Nah, tentunya metode dan strategi itu harus kita jalankan dengan strategi manajemen kelas yang efektif, seperti guru memberikan atau memfasilitasi pembelajaran berbasis kelompok, mentor sebaya, untuk memastikan setiap siswa ini mendapatkan perhatian yang cukup dan pembelajarannya ini menyeluruh untuk semua siswa di kelas. Nah, kemudian yang terakhir tentu saja tadi ada tambahan juga dari Bapak Gunawan untuk selalu melakukan evaluasi dan refleksi berkala agar strategi pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terus disesuaikan agar ada peningkatan hasil belajar yang optimal dari tiap siswa. Nah, untuk Bu Dwi Anis mungkin ada tambahan?
Saya rasa sudah cukup, Bu Putri. Baik, untuk Bu Dia, apakah ada sanggahan atau dirasa cukup eh, jawaban dari kelompok kami? Ya, cukup Bu Putri. Terima kasih Bu Anis dan Bu Putri. Baik, terima kasih Bu Dia Fitri Rahayu. Kalau Bu Diah gimana? Kalau Bu Diah memastikan eh, peserta didik belajar maksimal gimana kalau pendapatnya Bu Diah? Bu Diah, halo? Halo, Ya, suara saya terdengar? kalau Bu Diah, tadi kan sudah dijawab Bu Putri. Kalau pendapat dari Bu Diah untuk memastikan semua peserta didik bisa belajar secara maksimal, bagaimana caranya kalau Bu Diah? Pendapatnya Bu Diah. Kurang lebih sama seperti yang telah disampaikan oleh Bu Putri, Pak Gunawan. Jadi kita harus memahami dulu profil siswa kita. Kita harus melaksanakan asesmen awal dulu untuk mengetahui kesiapan belajar murid kita, minat murid kita. Kemudian kita gunakan asesmen awal itu untuk melakukan apa namanya observasi dan refleksi harian untuk memahami perkembangan mereka. Jadi itu yang dilakukan pertama kali harus mengetahui profil siswa kita dulu. Kemudian yang kedua, kita bisa menyesuaikan strategi pembelajaran. Tadi Bu Putri sudah menyampaikan bahwa memang kita harus punya strategi yang jitu. Kita setelah mengetahui asesmen awal yang kita lakukan, kita buat eh, strategi pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Bisa menggunakan diferensiasi konten, proses maupun produk sesuai dengan eh, siswa kita. Kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya apa namanya menciptakan lingkungan belajar yang bisa membuat siswa kita merasa nyaman, merasa semangat untuk belajar. Jadi kita lakukan itu. Kemudian yang keempat, kita bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam. Tentunya kita juga di era globalisasi ini bisa menggunakan teknologi. Mungkin bisa diputarkan video edukatif atau menggunakan bahan-bahan ajar yang sifatnya menarik untuk siswa kita. Kemudian kita juga bisa melakukan setelah proses pembelajaran itu selesai kan ada asesmen yang kita lakukan. Nah, asesmen ini juga kita bisa lakukan secara berkelanjutan, nggih, Bapak. Jadi ada umpan balik yang konstruktif agar siswa tahu area mana yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Jadi ada umpan baliknya. Kemudian kita tentunya harus ada kolaborasi dengan orang tua atau rekan guru lainnya. Jadi kita diskusikan kemajuan siswa kita kepada orang tua murid. Bagaimana kalau dia belajarnya di rumah, terus kita sampaikan yang sudah kita pelajarkan di sekolah seperti ini. Jadi ada diskusi antara orang tua dengan guru. Atau kita kalau ada apa namanya permasalahan dalam pada saat kita melakukan pembelajaran terkait dengan siswa kita, kita juga bisa bertanya atau di forum KKG biasanya kita sharing atau pada saat komunitas belajar kita bisa sharing sesama guru. Oh, kalau ada permasalahan seperti ini, solusinya bagaimana? Nah, kita dapat informasi dari berbagai guru. Nah, kalau informasi itu bagus, bisa kita terapkan di kelas kita, maka kita bisa pakai informasi tersebut. Begitu, kurang lebihnya, Bapak. Ya, terima kasih. Ini tambahan dari Bu Diah ya. Ini cukup banyak tambahannya sehingga kita yakin ya bahwa peserta didik itu bisa belajar secara optimal. Dan tentunya kita selalu memantau ya, mengobservasi
dan kita juga bisa menggunakan assessment formatif ya, atau penilaian proses. Kita tahu dan tidaknya anak peserta didik paham tidak itu kan perlu dilakukan assessment. Nah, assessment yang cocok itu adalah assessment formatif. Nah, sebagai umpan balik bagi guru, begitu ya intinya. Terima kasih Bu Dia. Berikutnya Bu Putri sama Bu Dwi. Pertanyaan dari Bu Siti tadi ya, silakan. Terima kasih atas penguatannya Pak Dr. Gunawan Setiadi dan Ibu Diah. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Bu Siti Nurhidayah, yaitu fenomena yang sekarang adalah banyak media berbasis teknologi. Kemudian bagaimana mengkoneksikan teknologi itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dari Bu Dwi Anis sudah mendapatkan jawaban? Menurut saya ya Bu, penggunaan teknologi ini dalam pembelajaran berdiferensiasi ini dapat mendukung kebutuhan setiap peserta didik dan juga mendukung pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Bagi siswa, penggunaan teknologi ini dapat mempermudah siswa untuk misalnya mencari informasi baru. Mungkin ada siswa yang senang menggunakan, misalnya mencari materi menggunakan Google, atau ada yang siswa yang senang mencari materi dari YouTube atau dari aplikasi platform yang lainnya. Kemudian untuk guru ini dapat mempermudah pelaksanaan pembelajaran, misalnya dari segi penilaian, guru bisa menggunakan aplikasi penilaian yang menyenangkan berbasis teknologi, misalnya dengan menggunakan Quizzes, Wordwall, atau aplikasi penilaian yang lainnya. Itu Bu Putri, mungkin ada tambahan. Baik, saya setuju sekali dengan pendapatnya Bu Dwi Anis bahwa penggunaan teknologi itu tidak membatasi guru untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik. Dan teknologi ini bisa disubstitusikan untuk kebutuhan guru dan juga peserta didik. Misalkan tadi Bu Dwi Anis bilang kalau peserta didik ini bisa mengintegrasikan teknologi menggunakan aplikasi atau website seperti Google untuk mencari materi pembelajaran yang mungkin tidak didapatkan di sekolah. Nah, kemudian untuk guru ini juga selain menggunakan aplikasi interaktif untuk penilaian, juga bisa membuat modul belajar atau perangkat pembelajaran melalui teknologi. Seperti itu, Bu Siti Nurhidayah. Apakah dapat diterima atau ada sanggahan? Gitu Putri, terima kasih dan Bu Dwi Anis. Ya, memang yang ditanyakan Bu Siti ya ada benarnya ya. Sekarang itu kan teknologi informasi dan komunikasi kan sudah biasa bagi guru dan peserta didik. Oleh karena itu guru seharusnya memang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu contohnya adalah internet. Ya. Jadi ditekankan bahwa informasi itu bukan, jadi pengetahuan itu bukan dari guru itu bukan satu-satunya ya. Jadi guru itu bukan satu-satunya sumber belajar di sekolah. Masih banyak sumber belajar yang lainnya, diantaranya dari internet. Tentunya tidak semua informasi dari internet itu kan betul ya. Betul. Oleh karena itu, peran guru sangat penting ya, agar informasi yang didapat di internet itu betul-betul valid ya, betul-betul valid karena kan belum tentu semuanya valid. Karena itu kita perlu kritis dan cerdas menggunakan TIK itu. Tapi yang penting memang guru harus memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk membantu proses
pembelajaran. Jadi TIK sifatnya sebagai alat bantu ya. Tapi yang paling utama adalah guru. Itu tambahan dari saya, Bu Dwi dan Bu Putri. Saya kira cukup ya, udah cukup malam ya, monggo ditutup dulu. Dwi sama Bu Putri, silakan. Nanti nanti ditambahi ya Bu ya yang kajiannya. Setelah itu nanti di-upload di Sunan ya Bu ya. Bu Dwi sama Bu Putri ya. Sudah saya siapkan di Sunan ada forum diskusi itu diupload di situ. Diupload di Sunan sehingga nanti kalau kalau teman-teman mau mau download bisa langsung lewat Sunan. Silakan Bu Dwi dan Bu Putri ditutup ya. Semoga diskusi malam ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan ditutup dulu Bu Dwi sama Bu Putri. Baik. Terima kasih atas penguatan dan saran dari Bapak Dr. Gunawan Setiadi. Terima kasih juga atas antusiasme rekan sehingga diskusi perkuliahan pada malam ini berjalan dengan baik. Adapun kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini harus dibentuk melalui cara berpikir guru yang menganggap bahwa setiap anak ini dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada tiga aspek yang dibedakan agar peserta didik ini dapat mengerti bahan pembelajaran yang mereka pelajari, yaitu aspek konten, proses, dan juga produk. Nah, dari ketiga aspek ini ada asesmen berupa pembuatan produk yang dilakukan di bagian akhir yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, semoga paparan yang disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan memberi inspirasi bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, kami dari kelompok satu mohon izin undur diri. Mohon maaf atas kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waduh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi sama Bu Putri. Saya kira cukup ya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.